Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Azhar dengan NPM 2017 435 00999. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Riztawinawan, NPM 2017 4350 1036. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jisi Jevita dengan NPM 2017 4350 1026. Saya Sahrul Afriansa, NPM 2017 4350 1044. Perkenalkan, nama saya Febrian Ramadan, NPM 2017 4350 1034. Nama saya Renaldi, NPM saya 2017 4350 1001. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Fata Maulana, NPM 2017 4350 1011. Saya Nana Saputra dengan NPM 2017 4350 1029. Nama saya Muhammad Aprizola, NPM 2017 4350 0997. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Milvan Pratama Ramadan, NPM saya 2017 4350 1009. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Model pengembangan ilmu sangat terkait dengan pembangunan. Setelah ilmu merupakan prasyarat bagi pembangunan, ilmu membimbing aktivitas manusia dalam pembangunan, baik perkembangan fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, strategi pembangunan ilmu di Indonesia merupakan faktor yang sangat penting. Beberapa syarat yang dibutuhkan bagi strategi pengembangan ilmu di Indonesia yaitu: pertama, terbentuknya masyarakat ilmiah yang memiliki kekuatan tawar-menawar, baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan-perusahaan besar. Disinilah letak pentingnya ilmu pengetahuan sebagai masyarakat, sebagaimana yang ditengarai oleh Daud Yusuf, salah satu tokoh postmodernisme. Jean-Francois Lyotard sangat memperhatikan persoalan ini. Ia menegaskan bahwa transformasi ilmu pengetahuan akan memperhatikan akibat pada kekuatan publik yang ada. Kekuatan mereka ini, terutama civil society, akan dipertimbangkan kembali dalam hubungan baik de jure maupun de facto dengan perusahaan-perusahaan besar. Kedua, pengembangan ilmu di Indonesia tidak bebas nilai value atau free, melainkan harus memperlihatkan landasan metafisis, epistemologi, dan aksiologis dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Van Mason menekankan pentingnya hubungan antara ilmu pengetahuan dengan pandangan hidup, karena ilmu pengetahuan tidak pernah dapat memberikan penyelesaian terakhir dan menentukan, lantaran tidak ada ilmu yang mendasarkan dirinya sendiri secara absolut. Disinilah perlunya pandangan hidup, terutama peletakan landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis bagi ilmu pengetahuan, sehingga terjadi harmoni antara rasionalitas dengan kearifan. Ketiga, pengembangan ilmu di Indonesia haruslah memperhatikan relasi antara ilmu tanpa mengorbankan otonomi antara masing-masing disiplin ilmu. Di sini diperlukan filsafat sebagai mediator, terutama di bidang filsafat ilmu. Dalam hal ini, Gaston Bachelard menegaskan perlunya hubungan yang erat antara ilmu dengan filsafat. Filsafat, ujarnya, harus mampu memodifikasi bahasa teknisinya agar dapat memahami perkembangan ilmu dewasa ini. Sebaliknya, ilmu pengetahuan harus dapat memanfaatkan kreativitas filsafat. Disinilah diperlukan filsafat ilmu, sebab filsafat ilmu mendorong upaya ke arah pemahaman disiplin ilmu lain, interdiscipliner system. Keempat, pengembangan ilmu di Indonesia harus memperhatikan dimensi religiusitas, karena masyarakat Indonesia masih sangat kental dengan nuansa religiusnya. Walaupun bisa terjadi kendala pengembangan ilmu yang disebabkan oleh agama dalam arti eksitoris,
atau lembaga atau peranata keagamaannya, bukan dalam arti esoteris hakikat keagamaan itu sendiri. Oleh karena itu, dimensi esoteris keagamaan perlu digali agar masyarakat ilmiah dapat memadukan dimensi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai religius atau mengembangkan sinyal-sinyal yang terkandung secara implisit dalam ajaran agama tentang manfaat ilmu pengetahuan bagi umat manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia tidak berorientasi pada tujuan, melainkan lebih berorientasi pada pengadilan umat manusia. Rasionalitas tidak boleh mengorbankan nilai-nilai spiritual keagamaan, nilai kemanusiaan, wawasan kebangsaan, demokrasi, dan cita-cita keadilan. Sebab tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan rasionalitas. Masih ada kok faktor-faktor lain yang bisa didampingi ilmu pengetahuan mengiring manusia untuk mencapai kebahagiaan, antara lain agama, seni, dan hubungan kema. Oleh karena itu, strategi pengembangan ilmu yang baik adalah gerak rasionalisasi yang beriringan dengan spiritualisasi, ekspresi, keindahan, dan sosialisasi nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga Pancasila mempunyai fungsi dan peran yang sangat luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi dan peranan itu terus berkembang sesuai zaman. Sebabnya, Pancasila memiliki berbagai predikat sebagai sebuah nama yang menggambarkan fungsi dan peran. Fungsi dan peranan Pancasila. Fungsi dan peranan Pancasila oleh PP 7 Pusat 1993 diuraikan mulai dari yang abstrak sampai yang konkret menjadi 10, yakni Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, Pancasila sebagai pendeknya likur, Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Pancasila sebagai moral pembangunan dan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan. Bangsa berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal. Untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya, muncul persoalan sejauh mana Pancasila sebagaimana paradigma pembangunan khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menjawab persoalan ini, maka kajiannya tentu menyentuh secara filosofis, yakni berawal dari pengertian paradigma, pengertian ilmu, kemudian mengenal landasan ontologis, epistemologis, aksiologis, dan antropologis Pancasila dari bahasan terakhir masalah Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Paradigma menurut Thomas S. Kuhn adalah suatu dasar dan asumsi teoritis yang umum, sehingga menjadi suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Thomas S. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan atau kemajuan ilmiah bersifat revolusioner, bukan kumulatif sebagaimana anggapan sebelumnya. Revolusi ilmiah itu pertama-tama menyentuh wilayah paradigma, yaitu cara pandang terhadap dunia dan contoh prestasi atau praktik ilmiah konkret. Menurut Kuhn, cara kerja paradigma dan terjadinya revolusi ilmiah dapat digambarkan
ke dalam tahap-tahap sebagai berikut. Slide selanjutnya, yang pertama itu tahap pertama, paradigma ini membimbing dan mengarahkan aktivitas ilmiah dalam bahasa ilmu normal atau normal change. Anomali adalah suatu keadaan yang memperlihatkan adanya ketidakcocokan antara kenyataan atau fenomena dengan paradigma yang dipakai. Yang B, tahap kedua, menurutnya anomali menimbulkan krisis kepercayaan dari para ilmuwan terhadap paradigma. Paradigma dimulai diperiksa dan dipertanyakan. Para ilmuwan mulai keluar dari jalur ilmu normal. Yang C, tahap ketiga, para ilmuwan bisa kembali pada cara-cara ilmiah yang sama dengan memperluas dan mengembangkan suatu paradigma tandingan yang dipandang bisa memecahkan masalah dan membimbing aktivitas ilmiah berikutnya. Proses peralihan dari paradigma lama ke paradigma baru ilmiah yang dinamakan revolusi ilmiah menurut Rizal Mustakir dan kawan-kawan pada tahun 2001. Selanjutnya, adapun landasan ontologis dimaksud untuk mengungkapkan jenis keberadaan yang ditetapkan pada Pancasila. Landasan epistemologis dimaksud untuk mengungkapkan sumber pengetahuan dan kebenaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dan ideologi. Landasan aksiologi dimaksud untuk mengungkapkan jenis nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Landasan antropologi dimaksudkan untuk mengungkapkan hakikat manusia dalam rangka pengembangan sistem filsafat Pancasila. Saya ingin menjelaskan visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurung waktu tertentu. Visi tersebut intuitif menyentuh hati yang menggerakkan jiwa yang berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah perwujudan visi tersebut, karena hakikatnya hal itu merupakan penegasan cita-cita bersama seluruh rakyat. Bagi bangsa Indonesia, strategi pengembangan ilmu pengetahuan yang paling tepat menurut Kyo Wisubino pada tahun 1994 ada dua hal, yaitu visi dan orientasi. Psikologinya diletakkan pada nilai-nilai Pancasila di dalam mengetahui masalah-masalah yang harus dipecahkan sebagai data atau fakta objektif, satu kesatuan integratif. Visi dan orientasi operasional yang terletak pada dimensi-dimensi. 1. Teologis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan hanya sekedar sarana yang memang harus kita pergunakan untuk mencapai suatu teolis atau tujuan, yaitu sebagaimana merupakan ideal kita untuk mewujudkan cita-cita sebagaimana dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Etis, dalam arti bahwa ilmu pengetahuan harus kita operasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Manusia harus berada pada tempat yang sentral. Sifat etis ini menuntut penerapan ilmu pengetahuan secara bertanggung jawab. 3. Integral atau integratif, dalam arti bahwa penerapan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kualitas manusia, sekaligus juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas struktur masyarakatnya. Sebab manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Peningkatan kualitas manusia harus terintegrasikan ke dalam masyarakat yang juga harus ditinggalkan kualitas strukturnya. Terima kasih.